Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur telah menyelesaikan khataman Al-Quran. Semoga Allah menerima amal ini sebagai amal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaat Al-Quran dan syafaatnya orang-orang baik, terlebih syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, puncak acara ini adalah khataman. Jadi intinya ya khataman tadi. Kalau ini selingan, ya, jadi selingan. Begitu dihubungi oleh Ustaz Zaini, saya langsung mengiyakan. Kenapa saya iyakan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu punya pembantu. Setiap malam pembantu itu disuruh keliling ke rumah-rumah sahabat lainnya. Karena dulu sahabat itu kalau baca malam hari, banyakkan malam hari dan siang hari juga. Suasana tenang pada malam. Jadi kalau ada orang baca di dalam rumah, itu kedengaran dari luar bacanya. Maka ketika sudah mau sampai misalnya rumah si A, itu sudah mulai mau khatam, buru-buru pembantu itu bilang sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rumah si A mau khataman. Akhirnya Ibnu Abbas mengetok pintu dan minta izin agar bisa ikut berdoa saat khatam. Sedemikian luar biasa para sahabat ketika ada khataman Al-Quran. Makanya saya tanpa harus nyari-nyari diundang. Wah, udah. Jadi yang saya pilih adalah ikut khataman Al-Quran. Pokoknya kalau mau khataman Al-Quran gak usah mikir, harus datang. Dan ini adalah amalan para sahabat. Anas radhiyallahu anhu kalau lagi khatam, beliau seandainya khatam mau khatam malam, maka dia akan menyisakan beberapa surat untuk dihatamkan paginya. Kenapa? Kalau malam hari ngumpulin keluarga susah. Kalau pagi-pagi ngumpulin habis sholat subuh atau kapan dikumpulin, seluruh keluarganya dan seluruh anggota rumah itu, termasuk pembantunya, dikumpulin. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berdoa untuk kebaikan dirinya dan mereka. Itu tradisi dari zaman sahabat, turun-temurun sampai kepada ulama-ulama mujtahidin seperti itu. Bahkan Mufti Saudi bin Baz, ulama Salafi, kalau ada yang mengingkari tradisi ini, dia harus mendatangkan dalil. Kalau ada yang mengingkari tradisi ngumpul pas khataman, dia yang harus mendatangkan dalil. Karena apa? Tradisi ini sudah turun-temurun dari zaman sahabat. Yang diperselisihkan itu ketika manggil orang banyak seperti ini, itu diperselisihkan oleh masyarakat, oleh para ulama. Kalau keluarga tidak ada yang membantah, ngumpulin keluarga tidak ada yang membantah,
semua itu turun temurun. Kalau barang-barang seperti ini gimana? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi mayoritas ulama membolehkan dengan niat untuk pembelajaran, untuk saling memotivasi. Ya, jadi niatnya kita ini, coba tadi kita diingatkan oleh Ustaz Zaini, ada salah seorang di antara kita yang khataman sekian hari, sekian itu semuanya akan terpanggil, terketuk. Iya ya, dia yang sibuk seperti dia itu aja bisa menghatamkan sekian hari, kok saya enggak. Nah ini dalam hal seperti ini nggak apa-apa. Dan para sahabat selalu bertanya, bagaimana bacaan Quran kamu? Alhamdulillah khatam. Tidak masalah. Bertanya tentang bagaimana kamu membaca Al-Qurannya, bagaimana malammu semalam. Para sahabat dengan terus terang, saya semalam ketemu ayat yang saya ulang-ulang terus. Dan itu masing-masing sahabat beda-beda mengulangnya. Ada yang ketika membaca misalnya faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, itu diulang-ulang sampai nangis. Sampai ada sahabat yang lain mengulang di ayat-ayat yang lain. Begitu terketuk berhenti. Dan ini tradisi sahabat. Bapak ibu yang enggak paham Al-Quran atau belum paham Al-Quran, tetap bapak ibu kalau baca ada getaran pada ayat-ayat tertentu, merasakan enggak? Pasti. Padahal kita enggak paham. Ya. Sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat ketika kita bergetar baca ayat itu, berhentilah, jangan diteruskan. Berhentilah dan diulang-ulang ayat itu. Kalau perlu, buka apa artinya. Itu tradisi Rasulullah. Rasulullah kalau ada ayat-ayat azab berhenti, doa lama, doanya lama, minta agar dijauhkan dari azab itu. Kalau ada ayat-ayat kenikmatan, itu juga berhenti memohon kenikmatan itu. Jadi kita yang nggak paham Al-Quran, kalau baca ayat tertentu kadang kita itu bergetar, atau meskipun nggak bergetar itu langsung klik, misalnya ngeklik gitu ya, klik ini ayat apa ini? Sampai saya tergugah dengan ayat ini. Kalau bisa berhenti. Dan itu anjuran Ibnu Mas'ud, berhenti, ulang lagi, terus ulang lagi. Kalau perlu buka tafsirnya, buka terjemahnya. Nah, jadi tradisi menghatamkan Al-Quran seperti ini yang sudah disusun oleh Ustaz Zaini dan Ustaz-Ustaz yang lain di sini, itu adalah tradisi dari generasi ke generasi. Terus kenapa kita setelah Qul a'udzu birabbin nas balik lagi ke Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, kemudian Al-Baqarah sampai akhir Baqarah. Ini juga diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda begini, afdhalul a'mal al-hal al-murtahal. Al-hal al-murtahal. Ibnu Abbas ketika menjelaskan hadis ini, sebaik-baik amal adalah ketika sudah berhenti, nerusin, ingin berlanjut. Ya, ketika berhenti, ketika selesai, nerusin, ingin berlanjut. Maksudnya apa? Ketika sudah menghatamkan Al-Quran sampai An-Nas, mulailah bacaan awal, yaitu Al-Fatihah, dengan niat ingin memulai
baca lagi. Gitu. Jadi kalau sudah baca Anas gitu kan, niatkan ingin memulai dari Al-Fatihah Al-Baqarah. Jadi Al-Hal Al-Murtahan. Jadi selesai balik, selesai berangkat. Dan itu adalah anjuran Allah. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu sudah selesai pada suatu kerjaan, cepat lakukan kerjaan yang lain. Sudah selesai khatam, cepat mulai lagi. Jangan akan sudah khatam, nanti aja lah santai. Kita kan udah khatam, nggak boleh gitu. Kalau sudah khatam jangan nyantai, nggak boleh. Terus, ini kelompok 1 sudah khatam, niatkan ingin khatam selanjutnya. Ini Al-Hal Al-Murtahan. Selesai beranjak, selesai lanjut lagi. Jadi kemudian ini saya akan membahas dalil-dalilnya dulu. Tadi setiap surat baca la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu juga tradisi yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Minimal mereka bertakbir. Kalau lagi cepat-cepat, misalnya wadduha sampai akhir wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Itu minimal mereka baca takbir. Jadi ada dasarnya. Nah, kemudian doa. Ada hadis begini. Meskipun hadis ini dhaif. Dhaif bukan berarti tidak boleh dilaksanakan. Dhaif, sekali lagi, hadis dhaif bukan berarti tidak boleh dilaksanakan, apalagi hanya untuk sekedar keutamaan amal. Itu nggak apa-apa. Keutamaan amal. Gini, Rasulullah pernah bersabda begini: Man shalla sholatan fardhah falahu da'watun mustajabah, wa man khatama al-Qur'an falahu da'watun mustajabah. Siapa yang sholat fardu, maka dia mempunyai doa yang mustajab. Makanya Bapak Ibu, kalau habis sholat fardu, jangan langsung pergi, harus berdoa. Apa doa yang sangat disarankan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Minimal doa begini: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa dipesankan kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW agar tidak meninggalkan doa ini setiap habis sholat. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Itu habis sholat. Dan waman khatamal Quran, dan siapa yang menghatamkan Al-Quran, dia mempunyai juga doa yang mustajab. Doa mustajab itu doa yang diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Makanya sahabat-sahabat saling memburu kalau ada khataman Al-Quran. Jadi minimal kumpulkan keluarga. Jangan sampai keluarga tidak merasakan doa yang mustajab ini. Kalau bisa nanti kalau ada ini khususnya yang khatam, misalnya kelompok 1 ini kan benar-benar sudah khatam 30 juz.
anak, keluarganya semuanya suruh datang sini. Bagaimana sahabat Anas mengumpulkan keluarga dan ahli baitnya, dikumpulkan semua. Kalau bisa ikutin itu. Jadi bukan hanya bapak ibu yang merasakan doa yang mustajab ini, tapi anak-anak kita juga merasakan. Baik bapak ibu, itu saya ingin menjelaskan dan ingin meneguhkan apa yang dilakukan oleh kita ini bukan tanpa dasar. Semua ada dasarnya, tinggal kita mau atau tidak. Dan ini adalah keutamaan yang selalu dicari dari generasi ke generasi. Saya akan mengupas atau mengkaji dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Ayat ini adalah Bapak Ibu yang bawa Quran kebetulan semuanya bisa bawa, bisa dibuka Al-Qiyamah ayat 15 sampai 19. Ini Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam ayat 16 Allah berfirman begini kepada Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Jangan kau gerakkan lidahmu membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Oleh karena itu para ulama menyusun beberapa panduan. Itu yang namanya tajwidul qiraah. Tidak boleh baca Al-Quran itu serampangan. Ya. Artinya ini saya akan bicara prosedurnya dulu ya. Bagaimana yang belum bisa nanti, yang belum bisa juga ada. Maksud saya kalau baca Al-Quran itu jangan menyeret-nyeret huruf. Tidak memenuhi hak huruf keluar pada makhrajnya, ataupun sifat-sifat huruf itu tidak sempurna. Gitu. Harus tepat, hurufnya tepat. Dan kita pasti bisa. Gitu ya. Itu pertama. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kenapa nggak boleh cepat-cepat? Karena sebetulnya kita bisa baca Al-Quran dan bisa menghafalnya semata-mata pemberian Allah, semata-mata jaminan Allah. Jadi bagi yang sudah bisa baca Quran nggak boleh sombong, karena suatu saat kalau Allah menghendaki bisa dicabut juga. Orang yang hafal Quran nggak boleh sombong, karena suatu saat bila Allah menghendaki akan dicabut. Semuanya pemberian Allah, pemberian. Jadi alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Dalam surat Al-Qamar Allah memberikan gambaran seperti ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran telah kami mudahkan untuk dipelajari, untuk menjadi pengingat. Apakah ada orang yang mau belajar? Ibnu Abbas memahami ayat ini bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa diucapkan oleh makhluk, termasuk manusia. Karena Al-Quran kalamullah,
kalamnya pencipta tidak mungkin bisa dilafazkan oleh makhluk. Tukang bisa bicara, tapi meja ini buatan tukang. Meja ini tidak mungkin bicara, bahasanya tukang. Begitulah perumpamannya. Gak mungkin kita bisa berucap dengan ucapannya Allah. Alhamdulillah, gak mungkin. Tapi karena Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, untuk dipelajari, maka Al-Quran bisa dibaca. Ini maksudnya gitu. Jadi kita bisa baca Al-Quran karena memang Allah mudahkan. Karena memang ada jaminan dari Allah bahwa Quran ini bisa dimudahkan untuk dibaca. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang sudah bisa baca Al-Quran. Ini artinya Allah pilih bisa membaca Al-Quran. Ketika sudah bisa membaca, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena ada teman-teman kita, saudara-saudara kita sampai meninggalnya nggak bisa baca Quran. Ketika kita sudah bisa baca Al-Quran, teruskan untuk istiqomah sampai meninggal baca Al-Quran. Maksudnya begitu. Jadi kita bisa baca Al-Quran karena jaminan Allah. Kita bisa menghafal Al-Quran karena jaminan Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas pengen hafal Quran, kira-kira bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Coba tadi ya, bayanginnya meja nggak mungkin berucap, ucapannya tukang. Kita makhluk ciptaan Allah tidak mungkin berucap kalam pencipta, nggak mungkin. Tapi kalau Allah telah memudahkan, akhirnya kita bisa baca Al-Quran. Juga karena Allah membuat kita bisa menghafal, maka kita bisa menghafal. Jadi kuncinya adalah dalam surat Al-Qamar tadi, fahal mim mudzakir. Ada enggak yang mau belajar? Nah, intinya di situ. Saya nggak mungkin hafal, nggak mungkin, tapi nggak mau belajar. Saya udah pelo, nggak bisa baca do, nggak bisa baca roh. Kalau mau belajar, insya Allah bisa. Terus minta sama Allah, karena ini semua jaminan Allah. Minta sama Allah. Saya akan memberikan testimoni ulama besar dari Pasuruan. Itu kalau ada santrinya yang sudah sepuh-sepuh di atas 60 ke atas, itu justru sama beliau disuruh menghafal Quran. 60, umur 60 nih, itu disuruh sama beliau, suruh baca, suruh menghafal, bukan membaca, menghafal Quran. Benar. Hanya ada yang seminggu sekali setoran hafalannya, ada yang semampu dia, kadang-kadang sebulan sekali, kan santrinya jauh-jauh. Mumpung di sini ada Ustaz Zaini, ada Ustaz Al-Huri, ada Ustaz yang lainnya yang hafal Quran, jangan sia-siakan ada kesempatan yang baik. Ditanya ulama tadi, Yai, ngapain orang tua sampai suruh ngapal? Maksudnya apa? Jawabannya yang keren. Ini keren jawabannya. Saya ingin santri saya mati statusnya sebagai penghafal Al-Quran. Keren nggak? Masya Allah. Jadi meskipun bapak ibu usianya sudah sepuh ya,
tapi statusnya itu, statusnya sebagai penghafal Al-Quran. Memang setelah paling 1 juz amma meninggal mereka. Ada yang sampai 15 juz, tapi juga ada yang khatam. Tapi rata-rata tidak khatam. Santri-santrinya. Tapi kata mereka, kata ayahnya bilang ini, saya yakin Allah mencatat mereka statusnya sebagai penghafal Al-Quran. Jadi tidak ada istilah saya udah tua, ngapain hafal Quran. Kiai Masuri Bunda Brebes hafal Quran usianya sudah hampir 60 tahun dan bisa khatam dalam 3 tahun. Itu sungguh-sungguhnya luar biasa. Dia minta terus dan dia mencoba terus, diberikan sama Allah. Karena tadi apa? Bisa baca, bisa hafal itu pemberian Allah. Jadi kita tinggal minta sama belajar. Udah itu aja. Tugas kita itu minta, belajar. Kalau enggak sampai hatam kita meninggal, Allah catat sebagai penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi niatnya jangan saya mau ngapal juz sama aja, udah. Niatnya ngapal 30 juz, ngapal Quran sempurna. Niatnya harus begitu. Dan status itu penting, Pak. Bukan membuat status di sosmed ya, maksud saya. Status keadaan kita sebagai apa itu penting. Status kita. Karena Rasulullah pernah bilang begini, al-mu'min baina amrayn khairain. Mukmin itu selalu berada dalam 2 perkara yang baik. Ketika kita sudah sholat subuh, ya, niatkan ingin sholat zuhur. Kok jauh banget niatnya? Berapa jam tuh? Dari subuh ke zuhur berapa jam kira-kira? 6 jam ya? Sudah diniatkan ingin sholat zuhur. Ketika dia meninggal di tengah-tengah itu, malaikat menulis statusnya sebagai orang yang telah melaksanakan subuh dan statusnya menunggu zuhur. Itu triknya Rasulullah menggapai pahala yang banyak. Sudah melaksanakan isya, niatkan ingin sholat subuh, mati di malam hari, status kita sebagai orang yang telah melaksanakan isya dan sedang menunggu subuh. Kan keren banget. Jadi status itu penting, Pak. Status itu penting. Dan itu yang terus dimotivasi oleh Rasulullah. Kita ingin menstatuskan diri kita sebagai penghafal Al-Quran. Maka niatkan, saya akan niat di usia akhir atau akhir usia saya ini, saya harus, ya Allah tolonglah, saya niat karenamu ingin menghafal Al-Quran sempurna 30 juz. Niatnya seperti itu. Maka ketika meninggal, kita sebagai orang-orang yang sebagai penghafal Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat, tapi bukan hadis dan bukan asar, riwayat dari ulama-ulama, orang yang niat mau menghafal kemudian belum selesai hafalannya, dikubur dia teruskan menghafalnya. Dikubur dia teruskan menghafalnya. Itu ulama yang bicara. Artinya mungkin melalui kasyaf dia ataupun melalui ilham beliau. Tapi status kita sebagai penghafal Quran, meskipun belum hafal, tetap diperoleh. Karena tadi Rasulullah bilang, al-mu'min bainal amrayn al-khairain. Gitu ya, status itu penting.
Nah, kita teruskan ayatnya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka ketika telah kami bacakan Al-Qur'an, fattabi' ikuti bacaannya. Ini dalil harus berguru. Al-Quran gak boleh tidak berguru. Rasulullah ketika Jibril membaca, kemudian belum selesai Jibril membaca, Rasulullah mengikuti, dilarang. Biar Jibril selesai menyelesaikan bacaannya, Rasulullah mengikuti bacaannya. Guru memberikan contoh, murid menirukan. Jadi metode menghafal Al-Quran yang terbaik ya ini. Kalau yang lain itu pendukung-pendukung. Metode menghafal Quran adalah ini: talaqi, ketemu guru, musyafahah, dari mulutnya guru kita mencontoh dengan mulut kita, musyafahah namanya. Jadi tidak ada metode yang baik menghafal Quran kecuali metodenya Allah ini. Maka tidak heran anak-anak yang dibacakan Al-Quran setiap saat, dia akan bisa cepat menghafal meskipun gak paham. Pokoknya bacakan aja. Kita sering lihat video di YouTube dan lain-lainnya ya. Anak kecil tidak hafal, ternyata dari kandungan sudah dibacakan. Lahir dibacakan. Terus begitu dia bisa bicara, maka langsung cepat menghafal Quran. Jadi fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ketika kami sudah bacakan, ikuti. Jadi belajar Quran itu harus berguru. Beruntung Bapak Ibu punya guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ditalaki. Karena inilah Al-Quran turun. Wahakala unzilal Quran. Demikianlah Al-Quran diturunkan dari generasi ke generasi. Musyafahah, ketemu, harus ketemu. Dan musyafahah harus dilihat bibirnya. Begini, guru yang sudah ahli, meskipun gak lihat bibir, dia tahu bahwa dia salah mengucapkan. Tahu kalau muridnya salah mengucapkan karena bibirnya salah. Meskipun dia di samping di sini, karena saya pernah saya ini testimoni aja ya. Ketika haji di Mekah, saya cari ulama, syekh. Saya baca surat Fatihah, saya ingin membetulkan bahasannya. Tapi saya nggak nemu syekh Al-Quran. Ya, dia syekh tapi bukan guru kita. Wah, bacaan saya dipuji-puji. Wah, Indonesia bagus itu. Tapi dia pujian itu saya ini menghibur kayaknya, menghibur. Begitu ke Madinah, saya benar-benar ingin cari guru Quran. Dan saya tanya murid mahasiswa di sana, mahasiswa Indonesia, tolong antar saya ke guru kamu apa. Akhirnya saya datang ke beliau, saya Syekh mohon perbaiki makhraj saya bacaan Fatihah saya. Saya baca dari awal, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Begitu surat Ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau saya buka biar lihat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya paling sampingnya nih. Gitu kan. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai 3 kali saya setel terus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dia? Dia mencontohkan sambil menghadap saya. Ihdinas siratal mustaqim. Mus ya.
Kalau kita baca mus, apa yang keluar? Sod, ya. Padahal itu sin. Bacanya mus. Ini makanya musyabah, musyabah dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut. Ini tidak bisa dilakukan kalau bukan orang atau guru Al-Quran. Tadi di Mekah dipuji-puji bacaannya. Wah, bagus Indonesia bacanya. Bukan guru Quran tapi ini. Kayak guru Quran. Sekecil apapun, meskipun makanya kalau di Jawa dulu kita hataman apa setor guru itu bisa sampai ada 4 orang. Itu guru bisa seleksi semuanya. Orang kalau udah terlatih itu gampang. Kalau kita dengerin satu orang aja rasanya susah. Tapi kalau sudah terlatih, sama orang yang nyupir gitu kan. Kalau nyupir udah diheng, ya enak saja mau sambil ngobrol, mau sambil apa gitu kan. Meskipun nggak baik, tapi dia sudah menyatu dengan mobilnya. Dia tahu bacaan-bacaan mana yang salah. Dia contohkan langsung di ketuk, ulang gitu. Jadi di sini faida qara'nahu fattabi' Qur'an. Ketika dibacakan Al-Quran, ikuti bacanya. Ngikutin bacaan guru, bukan ngikutin bacaan kaset atau bacaan YouTube. Kaset dan YouTube itu untuk membantu saja, ya, bukan untuk berguru. Misalnya membantu biar hafalan, mengingatkan hafalan, kemudian ingin melakukan lagu yang enak, itu boleh. Tapi guru harus ketemu. Maka beruntung Bapak Ibu punya guru yang besar sampai Rasulullah. Fattabi' Qur'an. Kemudian yang terakhir, tsumma inna 'alaina bayanah. Dan atas tanggungan kami penjelasan Al-Quran. Artinya, coba membaca, menghafal, memahami Al-Quran, semua itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi kalau kita ingin paham Al-Quran, minta sama Allah. Karena Allah memberikan julukan pada dirinya, Allah memberikan julukan pada dirinya apa? Pengajar Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah ya memberikan julukan pada dirinya sebagai guru ngaji. Maka mulialah orang yang menjadi guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena status ini statusnya Allah. Jadi berbahagialah guru ngaji, karena kata Rasulullah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah yang terbaik di antara kalian. Nah, yang menarik, hadis ini ada 2 riwayat. Biar semuanya kebagian. Ada riwayat mengatakan wa 'allama khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Itu dari sahabat Utsman, riwayat Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya punya status 2, belajar, mengajar. Tapi yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran au 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Saya lebih senang riwayat yang kedua ini. Artinya meskipun Bapak Ibu gak ngajarin, yang penting mau belajar, itu tetap sebaik-baik umat Rasul. Kan keren. Makanya senang hadis yang ini, Pak. Hadis
pakai atau. Jadi dua pilihan. Jangan sampai kita nggak sama sekali dua ini. Karena memang ada hadis menguatkan riwayat ini, kun aliman. Gimana Ustaz? Au muta'alliman. Ya. Wala takun salisan. Kalau Ustaz gitu. Khomisan. Ya. Jadi jadilah kalian itu pengajar atau yang belajar. Jadi jangan sampai kita tidak jadi dua-duanya itu. Minimal kalau nggak bisa ngajar, terus belajar. Jadi jangan puas, saya udah lancar bacaannya. Bacaan lancar belum tentu benar. Saya waktu haji sudah hafal, tapi begitu saya bacakan lagi di depan syekh yang benar-benar guru Quran, ada yang salah. Jadi tidak boleh saya udah lancar terus nggak mau ngaji. Lagi-lagi status, Pak. Jangan sampai tidak punya status sebagai orang yang belajar. Kalau Bapak mencukupkan hanya sekedar kataman itu kemudian tidak mau ngaji, baik. Tapi tidakkah kita ingin memperoleh status yang baik, yaitu sebagai orang yang belajar Al-Quran. Syukur-syukur nanti setelah itu mengajarkan minimal ke anak sendiri. Jadi luar biasa rutinan ini, dan tolong ini dijaga sampai istiqomah. Ini testimoni sebagai penutup saja, biar termotivasi. Saya tadi udah cerita sama Ustaz Fathur, kemudian pengurus di luar. Saya punya penerbitan mushaf wakaf Al-Quran yang saya berikan kepada pesantren-pesantren takfir. Itu bermula dari hataman seperti ini, Pak. Jadi satu guru junior saya di Kudus ketika ke Jakarta nyari saya. Ya karena sudah ngumpul, mereka udah hafal Quran, udah ya sekarang hataman aja deh. Ngumpul ke rumah setiap bulan sekali. Hataman dari 2008. Ya, 2008 sampai 2012. Hataman rutin setiap bulan. Tidak pernah libur. Meskipun hanya 5 orang, paling banyak paling 15 orang. Itu hataman dibaca dari pagi, zuhur selesai hatam. Bacanya dibagi-bagi kayak WA, cuma ini satu majelis gitu ya. Akhirnya kita berpikir, kalau kita hataman seperti ini, kita manfaatnya untuk diri sendiri. Bagaimana biar kita ini memberi manfaat untuk orang banyak. Diskusilah antara mereka. Kalau gitu kita nyetak Al-Quran. Gitu idenya. Jadi idenya muluk-muluk banget, padahal kita gak punya apa-apa, duit aja gak punya. Kita nyetak Al-Quran. Sepakat ini. Akhirnya kita buat master, kita scan Pak ini Quran itu kita scan karena kalau Jiplak punya penerbit lain jadi masalah. Kita scan yang di Saudi, kemudian kita sesuaikan dan jadilah draft dummy Al-Quran. Kemudian maju ke percetakan. Saat itu saya pengen nyetak 5.000, harus ada duit 180 juta. Padahal kita mahasiswa, nggak punya apa-apa. Dari mana duit? Saya bilang, kalau Allah memandang dan meridhoi amal ini akan dimudahkan. Dan kita selalu berhataman doa. Makanya jangan sekali-kali melewatkan doa dalam hataman. Doa apa saja?
Di antaranya adalah kita berdoa biar bisa mencetak Al-Quran wakaf untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, respon begitu banyak dan kita bisa punya uang segitu cepat. Uang yang banyak seperti itu cepat sekali. Nyetak 5.000, ya, sampai tahun depan nyetak 10.000, tahun ketiga 20.000, terus sampai tahun ketiga atau kelima ada perusahaan besar melihat kita konsisten, CSR-nya dikasihkan kepada saya. Akhirnya saya bisa mencetak 100.000 setiap tahun sekarang. Terakhir tahun ini kita mencetak 150.000. Uangnya langsung nyetak, jadi rekening kita cuma mengalir aja, nggak mampir. Artinya hataman Al-Quran ini gunakan untuk berdoa apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin misalnya anak-anak kita sholat, kumpulkan kalau di hataman Al-Quran, doain mereka pas saat hataman Al-Quran. Pokoknya ini doa yang mustajab. Jangan lewatkan ketika ada momen-momen seperti ini. Maka berkah ataupun barokah dari Allah yang diberikan selama saya hataman dari 2008 2012 bisa mencetak Al-Quran, dan saat ini master yang saya buat saya wakafkan juga agar penerbit Al-Quran di Indonesia memakai free. Pak Zaini yang menjadi saksi. Jadi saya titipkan ke kantornya Pak Zaini ini master, kalau ada penerbit yang ingin mencetak pakai ini. Ini sudah 99% insya Allah, karena kita nggak bisa memastikan. Ada saja Al-Quran itu unik, meskipun sudah sering mencetak dan itu benar, begitu ada sombong sedikit saat kita mau nyetak, ada aja yang salah. Dan situ saya alami. Saya sudah nyetak tahun ke-6 atau tahun ke-5, tidak ada masalah. Saat itu pas mau nyetak saya itu sedikit nyantai. Dalam arti nyantai begini, tidak sombong, tidak. Bismillah, orang ini sudah sering dicetak, cetak aja. Cetak aja. Omongan seperti itu, tahu nggak yang terjadi? Tahu-taunya pada surat Al-Kahfi itu tergeser kan antara border sama tulisan kan beda. Tulisannya hitam, bordernya warna emas kalau saya. Warna emas. Itu kan berarti dua flyer, dua layar, gitu kan? Ketika dicetak itu bergeser layarnya, sehingga yang ada fathah karena layar yang border itu nempel agak ke bawah, hilang satu fathah. Masya Allah, saya itu saat itu luar biasa stres sekali dan mohon ampun. Artinya apa? Gak bisa main-main. Itu nyetak loh, apalagi menghafal, apalagi membaca, bisa dicabut pencetakan itu, bisa dibuat begitu sama Allah. Semua itu pemberian, hilang fathah itu. Akhirnya saya harus memberi fathah 10.000 mushaf, buka satu-satu. Coba dikerjain satu-satu dibuka. Bahkan bukan 10.000, 100.000, karena itu dapat CSR itu 100.000 dibuka. Ya Allah, dibuka fathah. Hampir 10 hari lembur itu saya gerakkan sampai 10 orang. Coba, itu gara-gara saya hanya sekedar udah ini kan udah cetak aja. Itu bagi Allah kesombongan.
Saya tidak ingin sombong karena ini sudah tercetak, cetak aja. Makanya tradisi saya kalau mau cetak saya hatam. Saya hataman dulu pasti. Hataman Quran. Setelah hataman Quran doa. Apa saja kita di antaranya doa biar percetakan ini Allah mudahkan, Allah jaga Quran ini tidak ada kesalahan. Dan Allah terima kebaikan ini sebagai amalan yang diridhoi. Jadi tetap saya hanya tradisikan kalau mau nyetak hataman. Maka di Jawa tadi sebagaimana ketua bilang, di Jawa itu tradisi hataman membudaya. Setiap ada hajat hataman. Karena dia tahu dalam doa hataman itu doa yang mustajab. Mau nikah hataman, pindah rumah hataman. Mau apa aja hataman. Termasuk saya kalau mau nyetak Quran saya hatam. Meskipun yang dicetak Quran kan baik, tapi ternyata ada sedikit saja hati yang tidak pas, Allah nggak senang. Dan kita dikerjain itu. Itu saya kira itu tidak panjang, semoga ada manfaatnya. Yang jelas ini harus terus istiqomah dan saling mendukung. Kuncinya di admin, ya admin ini harus selalu mengingatkan juga. Jadi 2 hari sebelum yang ditentukan harus selesai, admin sudah japri untuk mengingatkan dia membaca. Ini kuncinya di admin sama di koordinator. Terus begini, insya Allah akan istiqomah tersebut. Dan mari kita berdoa semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita dan menjadikan kita istiqomah terus bersama Al-Quran hingga kita dikumpulkan bersama